لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, dengan itikad baik kita selalu benahi di dalam hati kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari level 1, 2, 3 dan seterusnya, jangan pernah kita stuck di level yang pertama, yaitu ketika dalam beribadah kita hanya mengharapkan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita mengharapkan tentang dunia yang kita inginkan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah hanya ingin mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk hadir di majlis yang sangat mulia ini. Itu adalah sebuah karunia yang wajib disyukuri. Setidaknya nikmat iman dan kesehatan sekaligus kita rengkuh pada Jumat kali ini, karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang gagal menerima keduanya sekaligus. Ada yang memiliki hasrat dan keinginan kuat untuk berangkat ke masjid, tetapi ternyata terhalang dengan kesehatannya. Banyak dari saudara-saudara kita yang ingin mengerjakan salat Jumat, namun banyak yang berhalangan karena duduk lemah di rumah sakit ataupun di rumahnya. Demikian juga kaum muslimin diberikan kesehatan, namun tanpa keimanan, sehingga tidak berkenan menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya, yaitu salat Jumat berjamaah pada hari ini. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah, ini hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita dilarang untuk merasa putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Bagaimana akan putus asa kalau kita tidak sadar bagaimana memahami rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pelajari bagaimana rahmat Allah diturunkan untuk kita. Sebuah kisah yang berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, dari cerita malaikat Jibril. Sungguh dahulu pernah ada seorang hamba abid yang tinggal seorang diri di sebuah gunung paling tinggi di dunia. Begitu tingginya gunung itu sehingga aku Jibril sering melaluinya ketika hendak turun dari langit melaksanakan titah dari Yang Maha Kuasa. Gunung itu tidak begitu luas, tetapi cukup lengkap persediaan bahan makanan dan buah-buahan, juga air terjun yang menyegarkan. Hal itu mempermudah seorang abid menjaga perut dari kekosongan dan memudahkannya berwudu sehingga selalu dalam keadaan suci. Di atas gunung yang sangat indah itu, seorang abid ini hidup selama 500 tahun lamanya. Ia tidak punya kegiatan selain beribadah, bermunajat, berdoa, dan tidak pernah terlintas di benaknya untuk berbuat dosa dan menduhurkai Tuhannya. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah permohonannya setiap saat untuk mati dalam keadaan sujud, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah akhirnya abid meninggal dunia dalam usia 15 tahun. 500 tahun setelah kematiannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, karena rahmatku kau akan segera aku masukkan ke dalam surga." Mendengar pernyataan tersebut, si abid berubah mukanya, terkesan tidak terima atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia merasakan bahwa amal dan ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosalah yang menyebabkan layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata karena rahmatnya. Demikian protes seorang abid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerti dengan yang dimaksud si abid, maka segeralah Allah menugaskan malaikat untuk menghitung-hitung dan menimbang seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa yang diandalkannya sebagai modal meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditimbangnya amal tersebut dengan rahmat pemberiannya. Ternyata rahmat Allah yang diberikan kepada seorang abid yang terdapat dalam mata, termasuk di dalamnya kemampuan melihat, jauh lebih berat nilainya dibandingkan dengan ibadahnya selama 500 tahun. Belum nikmat anggota badan yang lainnya, ada otaknya, ada kaki, ada tangan, dan seterusnya. Maka sesuai dengan protes yang diajukannya, Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret si abid ini ke dalam neraka, karena nilai amal dan ibadahnya jauh lebih ringan daripada rahmat yang terdapat di dalam matanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itulah si seorang abid baru sadar ternyata kebergantungannya kepada amal tidak dapat menyelamatkannya. Segera ia meminta ampun dan mengakui akan segala kesalahan dan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia terlalu mengandalkan amal ibadah dan mengabaikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya dan sekali lagi menanyakan kepada si seorang abid ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan, apakah engkau masuk surga ini karena amalmu? Si abid menjawab, tidak ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya ini semua karena rahmatmu.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita di atas ini membuktikan betapa hidup manusia sangat tergantung kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengatur alam jagat raya, dialah yang menuntunkan semuanya. Ia berhak melakukan apapun kepada makhluknya. Sebagai sang pencipta, sebagai sang maha kuasa, dia bebas menyaksikan, menyiksa dan menjaga dan mengajarkan siapa yang ia mau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat membatasi geraknya. Ketundukan atau kedurhakaan kita kepadanya tidaklah mampu menggeser kekuasaannya walau sedikit pun. Oleh karena itu, hidup semua makhluk ini sesungguh-sungguhnya tergantung kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kesalihan amal ibadah ataupun yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah kita, yaitu kualitas niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kalam dari seorang alim ulama yang menyampaikan bahwasanya nikmatnya ibadah itu hanya bisa diambil atau dinikmatin oleh orang-orang yang menjauhi dari maksiat. Namun dari kisah ini kita bisa ambil garis lurusnya bahwasanya rahmat Allah begitu luas, karena ibadah yang kita lakukan bukan hanya untuk mencari kenikmatan dalam ibadah itu sendiri, namun lebih daripada kenikmatan dalam ibadah, tujuan kita untuk mencari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika nikmatnya ibadah hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang rajin ibadah, kemana rahmat yang begitu besar Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu sempitkah rahmatnya Allah sehingga kenikmatan dalam beribadah hanya bisa dinikmati hanya orang-orang yang rajin ibadah, sementara hamba-hambanya yang belum sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akankah ibadahnya itu tidak mendapatkan kenikmatan dalam ibadah tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan kita dalam kehidupan di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ibadah inilah kita mencari rahmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridhonya, supaya kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sebagaimana kasih sayang makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat dan meletakkan satu bagian rahmatnya tersebut kepada makhluk di alam semesta ini. Sisanya yaitu 99 bagian dari rahmat Allah disimpannya di sisinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Allah menurunkan satu rahmat dari 100 rahmat tersebut di antara jin, manusia, hewan, dan serangga. Dengan rahmat itulah mereka saling mengasihi dan menyayangi. Dengannya pula binatang buas mengasihi anaknya. Dan Allah menunda 99 rahmatnya. Allah merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat dengan 99 rahmat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2752. Satu bagian rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan tersebut dibagi untuk seluruh umat manusia, jin, hewan, dan seluruh makhluk. Di antara gambaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menciptakan siang dan malam
siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan, dan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat. Itu semuanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah menundukkan bumi ini dan memberi kemampuan kepada umat manusia untuk memanfaatkan bumi ini berikut apa yang ada di dalamnya, melainkan melayani mereka dan memudahkan kehidupan mereka di dunia ini. Semua itu semata-mata hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari di khutbah yang terakhir ini sama-sama kita senantiasa perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itikad baik, selalu berubah niat kita untuk selalu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat bagaimana amal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bagaimana kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.